Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, yang terhormat Bapak Haji Daeng Pailuri, yang kami hormati Bapak Asisten Bupati, Asisten 1 Bupati Lombok Timur, Bapak Haji Lalu Dami Ahyani, yang saya banggakan Ketua Pimpinan Wilayah Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, sahabat Heri Widodo, yang saya banggakan Ketua Pimpinan Cabang Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Timur, sahabat Khairul, serta rekan-rekan, sahabat-sahabat pengurus pimpinan cabang Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Timur yang baru saja dilantik. Tak lupa rekan sekretaris PW SNNU NTB, rekan Fauza, rekan Samsul, rekan-rekan seperjuangan saya dari mulai belajar berorganisasi. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, terima kasih juga rekan MC kita yang sudah memandu acara, yang selalu dilupakan dalam setiap sambutan, padahal itu penting. Kalau nggak ada MC nggak bisa jalan. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, karena ini menjadi satu saksi bahwa titik tolak kita bersama-sama berproses berorganisasi mengadvokasi nelayan-nelayan di Lombok Timur dimulai dari tempat ini, dimulai dari pelantikan. Tentu banyak hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan dalam rangka mendorong mewujudkan cita-cita organisasi yang sama-sama kita bangun hari ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh rekan ketua bahwa Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama ini organisasi baru. Kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu kita definitif di-SK-kan oleh PBNU sebagai bagian dari salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan di kalangan nelayan dan masyarakat pesisir. Ini tentu menjadi sebuah tanggung jawab besar yang harus kita pikul bersama. Tidak mesti beban dan tanggung jawab besar ini kita bebankan di pundak ketua, di pundak sekretaris, di pundak pengurus, tapi harus sama-sama kita laksanakan tanggung jawab ini dengan sepenuh hati, menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pengurus tapi tanggung jawab sekaligus juga seluruh stakeholder yang ada. Kenapa demikian? Karena ikhtiar untuk mengadvokasi, mendorong kesejahteraan nelayan itu hakikatnya adalah sebuah perjuangan besar yang akan bernilai ibadah di kemudian hari. Seperti yang tadi disampaikan oleh rekan ketua Lombok Timur bahwa persoalan nelayan ini sangat kompleks. Di mana-mana di seluruh dunia, mungkin hanya di Indonesia yang belum tertata dari sisi regulasi dan lain sebagainya. Kita sama-sama tahu kita merupakan negara kepulauan yang memiliki 17 lebih gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Kita memiliki luas lautan yang sangat luas. Ada 3,25 juta kilometer persegi luas lautan kita. 2,55 juta yang termasuk dalam kategori zona ekonomi eksklusif, di mana nelayan kita memiliki hak untuk mengambil, memanfaatkan dan mengolah apa yang terkandung di zona ekonomi eksklusif tersebut. Tentu itu menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana SNNU hadir di tengah-tengah kelompok nelayan kita, memberikan edukasi, memberikan pemahaman, sekaligus memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan bagaimana memanage hasil laut yang sudah mereka dapatkan, sehingga ketika kemudian masuk musim paceklik mereka bisa lebih safety dalam menjalani kehidupan di
berikut. Kita sama-sama tahu karakteristik laut di Nusantara ini berbeda. Antara Lombok Timur dengan di daerah saya tentu berbeda. Musim angin pun ada kalanya berbeda pula. Musim angin barat, musim angin muson timur, kita bisa memprediksikan. Dan tentu hadirnya Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama ini bagaimana kita bisa mendampingi nelayan-nelayan kita dalam menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan yang akan terjadi di kemudian hari akibat iklim ataupun akibat regulasi yang belum sepenuhnya menguntungkan nelayan-nelayan. Alhamdulillah pada kesempatan pelantikan ini hadir dari legislatif, hadir dari eksekutif, hadir. Tentu ini bisa menjadi semacam penyambung kepentingan kita, turut serta memperkuat gagasan, turut serta memperkuat ide-ide dari Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Lombok Timur, bagaimana kita menyusun sebuah program yang betul-betul bisa mensejahterakan, mendorong mensejahterakan nelayan-nelayan di Lombok Timur. Kami pimpinan pusat tentu meskipun sebagai sebuah organisasi baru, banyak hal yang kita pelajari, yang akan kita dampingi, yang akan kita kawal. Mulai dari soal regulasi yang saat ini belum sepenuhnya menguntungkan nelayan. Salah satu contoh misalkan persoalan benur yang hari ini kebijakannya sangat kontroversial. Di beberapa daerah ada kalanya nelayan tidak memiliki keberanian atau tidak memiliki kartu nelayan. Tidak memiliki kartu nelayan, tidak terdaftar dalam sebuah kelompok usaha bersama sebagai prasyarat dia memiliki izin tangkap yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Bagaimana nelayan-nelayan bisa kita organisir sepenuhnya, kita arahkan, kita edukasi, kita kawal, kita advokasi. Tidak langsung kita mengorganisir nelayan tersebut, mereka tidak sama sekali. Tapi justru proses kita melakukan pengorganisasian terhadap nelayan adalah untuk mendorong mensejahterakan kehidupan mereka. Itulah cita-cita kita yang sesungguhnya, bahwa kita berproses berorganisasi ini, berproses untuk mengembangkan Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nelayan khususnya yang ada di Lombok Timur. Mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi persoalan-persoalan nelayan dimanapun itu berada bisa kita kawal. Apa yang menjadi proporsi pusat akan kita kawal sepenuhnya di level kebijakan di tingkat nasional. Misalkan kebijakan soal asuransi nelayan, yang beberapa waktu yang lalu asuransi itu kan di-hire oleh Jasindo, tapi kemudian karena negara tidak memiliki uang yang pas, anggaran yang cukup membayar preminya, seringkali ini tertukar, ada yang dapat, ada yang tidak. Ini menjadi sebuah persoalan. Bagaimana kita bisa menggandeng stakeholder lain, pihak swasta ataupun pihak manapun yang sama-sama memiliki keinginan untuk kepedulian untuk mendorong kesejahteraan nelayan-nelayan. Karena sesungguhnya ketika nelayan ini sudah sejahtera seperti di negara-negara lain yang berkembang, maka sektor kehidupan yang lain pun insya Allah akan turut serta mendorong mensejahterakan negara bangsa yang kita cintai bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya menyampaikan selamat atas dilantiknya sahabat-sahabat sekalian. Niatilah bahwa ini adalah bagian dari ibadah sosial kita. Niatilah bahwa ini adalah bagian dari perjuangan dan proses pengabdian kita. Untuk ketika kita berbicara sebuah pengabdian, maka tidak akan ada upaya yang tidak ada balasannya. Yang kita suatu saat kemanfaatan itu akan kita dapati, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, Bapak Haji Daeng Pailori, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tercurahkan
junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi umatnya yang selalu setia kepada sunnah dan ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati pimpinan pusat Syarikat Nelayan Nahdlatul Ulama yang sempat hadir, Pak Sekjen, selamat datang di Kabupaten Lombok Timur. Yang saya hormati pimpinan wilayah Syarikat Nelayan Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati sejawat saya yang juga baru saya tahu menjadi pembina ya Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Timur, Ketua SNU beserta seluruh jajarannya yang baru saja dilantik. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini saya bisa bersama-sama dengan kita semua menghadiri acara yang menurut saya sangat penting sekali, karena pada saat saudara Khairul ini berdiskusi tentang ini kepada saya tertarik. Kenapa saya tertarik? Sedikit saya bercerita. Saya sejak tahun 1998 sampai 2007 saya menjadi ketua komite pengelolaan laut Kabupaten Lombok Timur. Tahun 2000 sampai dengan hari ini saya mendirikan Yayasan Gerbang Masa Depan, Yayasan Gerakan Pembangunan Masyarakat Desa Pati. Dan alhamdulillah adik-adikku sekalian, itu cikal bakal yang mengangkat saya bisa menjadi wakil rakyat selama 4 periode. Jadi kalian harus bangga hidup dengan masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir. Kita di Kabupaten Lombok Timur ini ya, luas wilayah laut kita sekitar 1.700 sekian kilometer. Ya, dengan panjang bentangan dari utara sampai selatan itu hampir 200 kilometer. Tadi sudah disebut bagaimana kita masyarakat pesisir, masyarakat nelayan ya sampai dengan hari ini memang kalau berbicara sejahtera belum, tapi tentu berupaya pemerintah dari waktu ke waktu, termasuk pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini berupaya sedemikian rupa supaya bagaimana nelayan kita di masa-masa yang akan datang bisa mendapatkan kemanfaatan dari pembangunan nasional kita. Oleh karena itu saya kira walaupun ini organisasi yang sangat muda, tapi kiprah kalian tentu sangat ditunggu. Mari kita bekerja sama, suarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat nelayan. Nelayan kita sekarang ini itu ada di 28 desa pantai, mulai dari ujung timur sampai ujung selatan. Nah, ini kalau kalian semua bisa menangkap aspirasi kebutuhan mereka, insya Allah bermanfaat buat masyarakat kita. Kami mengakui Pak pimpinan pusat maupun pimpinan wilayah, memang kita akui untuk keberpihakan kita di APBD ini memang ada kecil ya, karena keterbatasan anggaran dan sebagainya. Itu sebabnya saya mohon maaf adik-adik, ke depan kita bisa bekerja sama juga. Saya setiap tahunnya juga ya lewat pokok-pokok pikiran DPRD menyalurkan, memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan. Nah, itu berupa mesin jaring. Maka tahun ini alhamdulillah ada mesin juga kita anggarkan. Barangkali adik-adik juga bisa untuk menjembatani penyalurannya kepada nelayan kita yang memang betul-betul membutuhkan. Ya. Oleh karena itu sekali lagi, ya walaupun baru, saya sedikit menyimak tadi apa yang disampaikan oleh pimpinan pusat tentang janji saudara-saudara yang pada hari ini dilantik. Ya, samping menegakkan aturan organisasi Nahdlatul Ulama, juga ada beban berat. Ya, saya kira tugas itu kalau kita nikmati, insya Allah bernilai ibadah. Tadi ada lintas penggalan kalimat di janji yang kalian sudah sampaikan, itu senantiasa memperjuangkan apa yang menjadi
aspirasi nelayan kita, memperjuangkan bagaimana nelayan kita yang sampai saat ini belum bisa kita katakan sejahtera untuk kita upayakan lewat program-program yang lain. Saya berharap tetap berdiskusi adik-adik sekalian. Anda harus peka juga ya terhadap program pembangunan sekalipun. Sekarang ini maaf sekedar referensi, mohon maaf Pak Bupati yang mewakili, saya sedang teriak-teriak tentang pembangunan tambak udang. Maaf ini bukan apa-apa, saya tidak pernah mendapatkan manfaatnya bagi nelayan kita secara umum. Dari 32 tambak udang yang ada di Kabupaten Lombok Timur ini hanya menyetorkan pendapatan asli daerah 57 juta sampai tahun ini. Jadi tidak ada. Nah, untuk kepentingan nasional memang iya, tapi harus kita melihat kepentingan masyarakat kita secara lokal ini yang belum mendapatkan manfaat dari keberadaan ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bekerja sama. Insya Allah selaku wakil rakyat juga saya akan mendukung apa yang menjadi program-program kalian ke depan. Mulai dengan hari ini harus ada program-program kerja, jangan seperti organisasi-organisasi yang lain setiap ada kegiatan tangannya selalu begini. Ini saya kira hindari Hairul ini. Ya minimal kalian untuk tahun depan apa yang kalian lakukan. Jadi terinci program-program kerja kita terinci. Tidak kita tinggal jalan, dan kalian punya hak juga untuk mendapatkan kue-kue pembangunan yang ada di kabupaten ini. Setiap organisasi kemasyarakatan yang bergerak untuk kepentingan umat wajib tentunya untuk mendapatkan bagian dari. Silakan adu disusun yang mumpung kita sedang menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021, mudah-mudahan kita bisa membantu kegiatan-kegiatan kalian bersama saya akan datang minimal tahun depan tahun 2021. Saya yakin kehadiran muda Ayani bisa membantu kalian juga untuk bisa bagaimana caranya tetap eksis, bagaimana caranya untuk bisa berorganisasi dengan baik. Saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Anda dilantik yang sekarang kebetulan di Nusantara Coffee, ya sama-sama temanya apa ya? Kebangkitan nelayan Nusantara. Saya nggak tahu apa chemistry-nya cocok ini. Hairul ini pintar sekali dari tempat, ya pintar sekali dari tempat. Saya kira demikian, selamat adik-adik sekalian, tetaplah bekerja. Apa yang kalian lakukan hari ini jangan pernah mendapatkan meminta hasil pada hari ini juga. Insya Allah suatu waktu kalian akan bangga dengan apa yang pernah kalian lakukan untuk masyarakat kita, khususnya masyarakat kita nelayan yang ada di Kabupaten Lombok Timur ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.